Tua, representatif Pak Didi, Pak Iba, juga teman-teman semua di Pemprov PLT ya. Sama ya ini pertama kali saya juga dilibatkan dari tim perumus. Ya baik, saya kira apa yang sudah disampaikan di blueprint yang sudah kita terima di WhatsApp ini memang masih ada beberapa hal yang memang kita perlu sempurnakan. Tadi Mas Ito juga sudah menjelaskan beberapa hal. Saya mungkin menambahkan saja dari apa yang disampaikan oleh Mas Ito dan diskusi dengan Pak Iba tadi. Satu hal yang perlu kita lakukan nanti ke depan memang adanya koordinasi yang baik antara Pemprov dengan Pemkab Pemkot. Jadi nanti dari kita memiliki blueprint untuk pembinaan ini, kemudian nanti kalau dalam hal pemasalan seperti tadi disampaikan Mas itu, lalu apa yang kita harapkan dari peran Pemkab Pemkot di daerah. Kemudian yang perlu saya tambahkan juga, saya melihat tenis ini salah satu faktor yang juga cukup dominan di dalam mencetak prestasi itu adalah peran orang tua. Mungkin selama ini saya nggak tahu ya apakah kita sering mengajak pertemuan dengan orang tua, kemudian menjelaskan tentang prestasi anaknya dan potensi yang lalu apa yang harus dilakukan orang tua. Karena kadang ada banyak orang tua yang karena punya ambisi yang besar sehingga memaksakan anaknya meraih prestasi sedini mungkin. Padahal kalau menurut pembinaan jangka panjang, long term athlete development itu LTAD, mungkin dia belum waktunya untuk dipaksa dengan prestasi yang seperti itu. Jadi kadang-kadang orang tuanya yang berambisi sehingga anaknya menjadi korban ambisi dari orang tua. Nah, hal seperti ini mungkin dari kita bisa juga barangkali sekali waktu juga mengajak ketemu para orang tua itu dan kita memberikan pengarahan bagaimana seharusnya bentuk dukungan yang diberikan orang tua kepada anak-anaknya yang berpotensi. Kemudian juga di dalam bayangan saya, dalam nanti kita membuat sebuah program pembinaan ini, seperti piramida yang disampaikan Pak Muarifin kan, pemasalan, kemudian pembibitan, dan kemudian prestasi. Nah, saya kira tahapan sejak dari usia misalnya 6 tahun ya, 6 sampai 8 tahun. Nah, itu mungkin dari aspek kita juga perlu memberikan arahan nanti. Kira-kira pembinaan dari aspek fisik itu apa yang diberikan? Dari aspek teknik apa? Psikologi apa? Kemudian bentuk dukungan dari orang tua seperti apa pada usia segitu. Mungkin nanti di KU berikutnya, mungkin kan fokusnya sudah beda. Anak-anak itu sudah waktunya mungkin kompetisi yang baik itu berapa banyak. Kadang-kadang kan ada atlet junior yang potensi tapi karena porsi pertandingannya itu terlalu banyak, dia usia 14 harusnya sudah meningkat, ada yang malah mundur, sudah drop out. Kan itu sayang ya. Jadi hal seperti itu mungkin kita perlu rancangan juga dan kita beri pengarahan kepada pelatih di Pemkab Pemkot atau pengurus supaya mereka itu punya mindset yang sama dengan pembinaan yang ada dari Pemprov gitu. Jadi mungkin memang blueprint ini sangat penting menurut saya kita merumuskan itu sehingga ketika nanti sudah bagus jadi kita bisa sosialisasikan ke Pemkab Pemkot, harapannya mereka berjalan seiring dengan rencana pembinaan kita. Jadi seperti itu sih mungkin nanti apa yang sudah dibuat oleh draftnya ini oleh Pak Muarifin dan teman-teman mungkin nanti kita bisa sempurnakan lagi dengan memasukkan poin-poin seperti tadi itu, hal-hal yang belum masuk, dukungan orang tua ke program pembinaan seperti apa, nah itu kita perlu sempurnakan lagi. Mungkin sementara itu aja masukan secara umum dari saya. Terima kasih, saya kembalikan ke Prof. Tri. Terima kasih Mas Ando, masukan yang luar biasa, Mas Dito juga tadi. Jadi ini mengikut sertakan pada ini orang tua kepada atletnya dengan Pemprov maupun Pemkab atau Pemprov. Mungkin ada masukan yang lain, nanti kita coba rumuskan malam ini oleh tim yang ada di Kediri. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Pak Husin memang
materi saya itu sebenarnya pancingan aja itu yang draft blueprint itu. Pancingan yang punya nuansa idealis. Alhamdulillah ada Pak Ibak, ada Mas Ito yang nuansanya tuh pragmatis. Jadi kita saat ini akhirnya ketemu Pak. Jadi ada idealisme yang memang dimunculkan di blueprint ini, dan itu memang karena namanya idealis ya memang kadang-kadang keterlaksanaannya itu banyak mengalami kendala. Nah, pada sisi lain Pak Ibak sudah juga meminta bahwa kalau bisa blueprint itu sifatnya praktis, artinya tingkat keterlaksanaannya tinggi. Nah, hari ini nanti kami beserta tim yang ada di sini akan mencoba merumuskan bagaimana yang praktis-praktis tetap dijalankan tapi tanpa meninggalkan yang idealis. Satu itu, yang kedua, bagaimana yang idealis itu memang karena dikarenakan banyak kendala, tapi harus tetap diupayakan untuk dijalankan. Nah, secara hukum seperti itu pandangan saya. Kita nanti akan menemukan antara yang idealis dengan yang praktis. Nah, sangat sayang sekali kalau ide-ide yang idealis tadi dibuang. Biarkan aja ada, misalkan dari segi pemasalan. Pak Ibak tadi mengatakan siapa yang menjalankan, bagaimana menjalankannya. Mungkin pemasalan misalkan itu memang ide dari Pemprov. Tetapi dikarenakan Pemprov mempunyai keterbatasan tertentu untuk bisa mempraktekkan di Pemkab dan Pemkot, jadi mungkin peran dari Pemprov hanyalah sebatas pada memotivasi, mensosialisasikan model pemasalan. Soal pelaksanaannya nanti diserahkan semuanya kepada Pemkab dan Pemkot untuk praktisnya. Itu jikalau Pemprov belum mempunyai kemampuan untuk melakukan yang namanya pemasalan. Demikian juga untuk pembibitan dan prestasi. Saya sangat setuju, jadi intinya bagaimana menggabungkan antara yang idealis yang tertuang di dalam tulisan-tulisan ini menjadi sesuatu yang membumi, tadi bahasanya Pak Ibak seperti itu. Saya sangat setuju dengan itu. Dan hari ini nanti insya Allah nanti akan kita coba rumuskan bersama dengan teman-teman yang ada. Saya pikir pengantar saya seperti itu dulu, Pak. Terima kasih, nanti dilanjutkan. Saya biar Jadi oke ya. Jadi apa-apa yang sudah diutarakan tadi kita rangkum. Yang jelas poin terakhir bahwa program ini blueprint ini harus operasional. Harus operasional ini perlu ada penjabaran kapan, di mana, oleh siapa, yang bertanggung jawab siapa dan seterusnya. Saya kira itu Pak Ketua. Jelas. Bisa memberikan penanggung jawab. Enggak, sebetulnya ini kan target sebetulnya. Tujuan program target. Jadi target itu nanti akan dianu per tahun. Jadi yang pertama sesuai dengan itu Pak. Iya. Betul. Pertama memang tujuan untuk mencapai tujuan ini programnya apa, terus targetnya itu per tahunnya Pak. Misalkan mau membina wasit, targetnya per tahun tuh tahun pertama bilang wasit yang levelnya X, misalkan begitu target ya. Setelah target apa? Penanggung jawab. Penanggung jawab itu ya apa? Nanti di Pemprov atau Pemprov Pak dia ini apa? Aku tentang saya penanggung jawab. Target itu penanggung jawab. Ini kopi. Waktu masih tadi. Target ini waktu. Jaya. Oke. Ada mitra kan? SDM ya. Kerjasama. Jadi nanti programnya ini bisa dikerjasamakan ke siapa? Kan penanggung jawabnya ada, misalkan Pemkot. Kalau misalkan Pemkot itu tanggung jawabnya kemana? Ke Dispora. Dia mau mencari dana ke Dispora.
Berarti ini Kalau tanggung jawabnya Pemprov, nah Pemprov kemana nanti? Mungkin bisa ke ini. Itu nggak sendiri, nggak bagian sendiri kerjasama itu kan sama ada. Iya. Nanti Nanti di kerjasama itu kita menjalin dengan ini. Wasit ini siapa yang tanggung jawab? Tanggung jawab karena Pemprov. Nah Pemprov nanti kerjasama dengan siapa? Kalau sudah kerjasama dengan siapa? Kapan itu? Setelah kapan? Targetnya soalnya target itu. Kan misalnya setahun berapa kali gitu. jadi dengan coba buat update. Jadi mulai dari programnya dulu tuh wasit, mulai pelatih, Persis, wasit. persis di. Persis yang seperti ini, cuma lebih dioperasionalkan, mengikuti sarannya Pak Ibak tadi. Siapa melakukan apa, di mana, kapan. Iya, betul. Nah, betul. Karena Sebetulnya kalau nggak ada itu, itu renov sebenarnya per tahunan itu. Nah sebetulnya ini Pak. Target nggak? Oke, wonten. Iya. Jadi menjabarkan ini kan sebetulnya tadi. betul. Oke. Menjabarkan program masing-masing itu. Akhir itu. Dikai landscape ya. Iya. Gitu. Oke, tak catat aja ya sebentar ya. Nanti soal ini nanti dikerjakan kan tidak bisa renov semalam tadi. Nggak mungkin. Tidak, paling tidak. Apa nanti kan akan selalu meningkat kan? Ya. Satu itu tahun pertama, 2 tahun. Ya, target itu di split kolom gitu. Penangnya langsung aja. Nanti langsung ke desa. Bisa itu. Wah, Tahun per tahun. Ya, per tahun. satu itu tahun pertama, 2 itu tahun kedua. Oke, ya betul. Tulis apa? Itu kita mendapat Target per tahun itu. Target per tahun. satu, berarti tahun pertama kan harus ada. Tapi tiap tahun nih mas. Nah itu tulis berarti setiap tahun berarti satu. Ya, sampai 5 ya wes. Tiap tahun Ya setiap tahun nggak apa-apa. tiap tahun Per tahun. per tahun bisa tiap tahun. Itu kalau di split 5 nanti kelihatan. Iya, paling hilang toh kan. Di blok aja mas sampai ke bawah. Blok sampai ke bawah. Geret itu terus kalau sampai Kita entek. kasih ngelak mana nih? Sampai entek. Oh, aja sampai ke blok ini gitu. Oke Pak, bukan. Kalau probek itu kompetisinya Pak. Maka kita tuh mengklasifikasikan jagonya. Setiap level itu punya jago, terus ada kadernya. Sehingga ketika ini sudah pergi, ini langsung Jadi ada apa jenjang. jadi Jenjang. Penjenjangan. ya pendidikan dalam pengelompokan atlet Jawa Timur. Ada di mana itu Pak? Ya yang gimana? Yang identifikasi itu Yang Pak. simulasi mau. Coba simulasi. Di simulasi mana? Jadi artinya kita akhirnya tidak akan kekurangan stok pemain gitu loh maksud saya. Nanti kan ada penjenjangan. Kayak di Bandung gitu kan. Ya. Sehingga ketika ini sudah pensiun, ini sudah Apa lapisan pemain? ya lapisan betul lapisan. Lapis pemain. Pelapisan pemain ya Pak ya. Istilahnya pelapisan pemain ya. Di poin 3. Pelapisan pemain berdasarkan level dan usia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan. Alhamdulillah, puji syukur hari ini tim Blueprint sudah menyelesaikan serangkaian kegiatan dalam rangka menyusun blueprint pembinaan tenis untuk Pemprov PLT Jawa Timur. Usaha ini merupakan titik awal dari serangkaian kegiatan karena setelah ini akan masih ada banyak kegiatan lain dalam rangka blueprint ini. Ini masih memerlukan semacam penghalusan, penyempurnaan. Ini kan sementara masih dipikirkan oleh teman-teman di tim ini. Nanti kita akan coba sosialisasikan blueprint ini pada pengurus yang lain lah, misalkan untuk saling membaca, kemudian kita sempurnakan lagi. Kemudian kita juga nanti perlu juga namanya blueprint ini kita juga sosialisasikan ke beberapa perwakilan dari Pengkap dan Pengkop tenis di seluruh kota kabupaten di Jawa Timur. Nanti beberapa orang kita coba untuk melakukan semacam fokus group discussion gitu yang dengan fokus mencermati blueprint. Sehingga dengan demikian satu
ada keterjalinan komunikasi antara Pemprov dengan Pemkab dan Pemkot. Kedua, aspirasi-aspirasi yang ada di daerah ini juga akan bisa ditampung dalam blueprint ini. Harapannya adalah blueprint ini menjadi semacam cetak biru yang merupakan operasionalisasi perencanaan yang lebih detail lah tentang pertenesan di Jawa Timur, dan titik puncaknya nanti diharapkan akan muncul atlet-atlet potensial dari Jawa Timur yang dapat mengharumkan nama Jawa Timur khususnya, dan secara umum mengharumkan nama Indonesia bahkan sampai ke tingkat jeli dalam mencermati suatu permasalahan. Kedua, melatih kita untuk saling bekerja sama, dan yang paling penting produk ini mudah-mudahan menjadi amal baik kita ya untuk kebaikan kita semuanya. Terima kasih, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua, salam sehat selalu. Terima kasih hari ini, malam ini dalam rangka break untuk Pemprov Jatim telah selesai, baik tadi melalui Zoom dan juga melalui darat, sehingga penyempurnaan saja. Mudah-mudahan blueprint ini merupakan pertama kali yang ada di Indonesia. Dan sebagai contoh, seperti beberapa tahun yang lalu kita membuat buku satu, dan sebagai contoh juga oleh provinsi Blueprint. Mudah-mudahan ini bisa dilaksanakan, bisa dicontoh oleh teman-teman yang lain sebagai acuan selama 4 tahun, selama 5 tahun ke depan, apa yang seharusnya dilakukan oleh teman-teman di kota atau kabupaten. Dan ini suatu acuan yang seyogyanya memang dibuat oleh semua Pemprov. Mungkin di PLT pusat seyogyanya juga membuat seperti ini. Terima kasih sekali lagi, mudah-mudahan apa yang kita buat hari ini dan besok penyempurnaannya bisa bermanfaat untuk kita semua dan amanah, karena ini merupakan suatu organisasi sosial sehingga kita memberikan suatu kegiatan yang sangat luar biasa. Terima kasih, sukses organisasi, sukses prestasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Organisasi Sukses prestasi. Nggak perlu foto ya? Nggak perlu difoto. Betul mas. Di on kan dulu kameranya. Kameranya di on kan dulu. Dari Bu Ida. Diorang dulu videonya jadinya supaya saya bayar. Buka masker ya. di foto. Oh iya. Ya lo, buktinya lo. Foto-foto. Oh, pancen gambare diganti ayo. Pak Husin belum. Iya, Presiden. Pak Bu Husin, Ida juga fotonya. Buat saya, Pak Anu. Pak Husin belum, Pak Husin. Pak Hussein belum ada. Foto-foto. Pak Husin, jadi. Si OT. Udah iki wong elek iki. Ya. Ya. Kok cool. Iya kata. Iya. Dari HP-nya Pak Husin loh. Itu ya di kan di bawah aja, di paling bawah. Oh, dikasih lagi. Ditambah lagi. Lagi. D punya kan. Langsung paste paste mau nggak ber. Oh, Jember menangan ya. Kalau Beda sama harus paling Pak. Maksudnya sama ini kan pemula, itu pemula kan? Ini untuk tadi Bu. Di benar itu untuk bapak-bapak yang fun nanti untuk anak-anak. ini punya balik lagi. Oh iya, aku ini. Oh iya.